Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Ibu di sini dalam pembelajaran kita berikutnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi kita sudah mengetahui bahwa penyusun atom itu salah satunya adalah elektron. Nah, materi kita hari ini itu adalah tentang konfigurasi elektron. Apa sih manfaat kita? Apa tujuan kita dalam mempelajari konfigurasi elektron? Jadi tujuan kita di sini adalah untuk dalam mempelajari konfigurasi elektron ini, nanti kita akan mengetahui ya di mana kedudukan elektron ini, di mana kedudukan elektron ini, di mana letaknya elektron ini di dalam sistem periodik unsur. Nah, kemudian kita bisa melihat berdasarkan sistem periodik unsur ini nanti akan ada bagaimana perbandingan sifat-sifat unsur itu dari setiap golongan dan dari setiap periode. Itulah tujuan kita mempelajari konfigurasi elektron ini. Ya, kita lihat di sini konfigurasi elektron adalah bagaimana penempatan elektron dalam suatu atom menurut urutan tertentu sesuai dengan energi elektron bersangkutan. Konfigurasi elektron adalah penempatan elektron dalam suatu atom menurut urutan tertentu sesuai dengan energi elektron bersangkutan. Nah, pengisian elektron di sini dikatakan pengisian elektron di sini itu adalah dimulai dari energi tingkat terendah sampai energi tingkat tertinggi, teratas ya. Sama seperti kita naik tangga, otomatis dari tangga 1 dulu dong. Tangga 1, tangga 2, tangga 3 sampai kita paling atas. Demikianlah konfigurasi elektron ini. Jadi dia dimulai dari tangga paling bawah, itu dia. Nah, kemudian penyusunan elektron ini ada dua, kita lihat prinsipnya nanti. Ada berdasarkan kulit dan ada berdasarkan subkulit. Ya, ada berdasarkan kulit dan subkulit. Perhatikan di sini, ya. Kalau nanti berdasarkan kulit, itu berarti adalah dari energi rendah ke tinggi. Sama, yaitu dari K, LMN. Nah, ini hanya merupakan K, LM itu hanya merupakan gambaran saja. Ya, seperti kulit pertama, nanti itu akan dilambangkan dengan K. Kulit kedua dilambangkan dengan L, sampai seterusnya. Dalam sistem periodik itu ada 7 periode, berarti nanti ada 7 kulitnya. Nah, kemudian subkulit di sini ada SPDF. Ada SPDF. Nah, kita mau lihat bagaimana sih pengisian elektron berdasarkan kulit dan subkulit. Ya, jadi kita lihat bagaimana konfigurasi elektron dari beberapa atom. Kita lihat ada contoh di sini ada 4. 11 Na, 12 Mg, 13 Al, dan 15 Br ya. 11 Na, 12 Mg, 13 Al, 15 Br. Jadi kita perhatikan di sini ya. Na itu konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit itu adalah 281. 281. Jadi di sini maksimum tadi pada kulit K ya. Maksimum pada kulit K itu adalah 2, kulit L 8. Nah, M-nya kenapa 1? Kurang boleh, tapi lebih jangan. Ya, kurang boleh, tapi lebih jangan. Jadi maksimum itu elektron, nanti itu adalah 18. Tidak boleh 19. Jadi hanya maksimum yang dimasukkan. Nah, untuk 12 Mg, kita lihat di sini. Ada 2, 82. Demikian juga dengan Al. 283. Gampang banget Bu ya. Ternyata tidak sulit yang apa yang kita pikirkan bagaimana konfigurasi elektron itu. Nah, di sini Br ya, kita sengaja ambil yang tinggi 1. Di sini ada 2, 8, 18, 7. 2, 8, 18, 7. Nah, ini artinya di sini bahwa dia sudah maksimal. 2, 8, 18, 7. Nah, kemudian perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Ini bilangan apa sih? Ya. Ini adalah bilangan itu elektron valensi. Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar.
Jadi elektron yang berada pada kulit terluar itu dikatakan elektron valensi. Seperti Na, berarti elektron valensinya berapa? 1. Lihat yang paling ujung, elektron yang paling ujung, yang pada kulit terluar. Magnesium, ada 2. Al, 3. Ya, Br, 7. Jadi itulah yang dikatakan elektron valensi. Di mana kita lihat elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi kamu lihat bagaimana kita mau melihat elektron valensi. Perhatikan saja bagaimana kamu melihat angka berapa yang paling ujung. Itu cara melihat ya elektron valensi. Ya, berdasarkan 4 contoh tadi kita akan membuat di luar contoh keempat tadi. Kita mau lihat bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron suatu unsur. Ya, kita ketahui bahwa kita pertama ya, bahwa kulit-kulit itu adalah kulit K, kulit L, M, N ya, sampai N kita buat dulu. Nah, kemudian kita akan membuat ya bagaimana sih konfigurasi elektron dari misalkan 20 ya. 20 Ca. Nah, itu dia ya 20 Ca. Jadi di sini 20 Ca berarti nomor atomnya 20, Ca unsurnya. Berarti tadi maksimum elektron itu pada kulit K itu ada 2. Ya, kita tulis 2. Ya, 2. Kemudian ya ini 2. Pada kulit L itu berarti kulit kedua, berarti 2 N kuadrat, 2 kali 2 kali kuadrat berarti 2 kali 4 berarti 8. Nah, ini masih kalau kita lihat 2 tambah 8 berarti di sini masih 10 ya, masih 10. Nah, kemudian kalau kita lihat M-nya ini 10 sementara elektronnya ada 20. Jadi 20 yang harus kita jabarkan. Berarti 2 8, berarti kurang 10. Nah, maksimum elektron pada kulit ketiga berarti 2 dikali 3 kuadrat. 9 kali 2 18. Nah, sekarang seperti ini. 2 8 itu 10. Berarti kita perlu 10 lagi dong. Nah, bisakah di sini kita tuliskan 10 itu? Nah, itu dia. Nah, kalau prinsip kita di pemikiran kita berarti 2, 8, 10 dong. Nah, namun di sini ini adalah salah. Nah, ini salah ya. Kenapa? Ini tidak bisa karena belum maksimum. Itu tidak bisa kita isikan. Namun yang 10 ini kita pecah. Jadi sebelum dia mencapai maksimum, kamu tuliskan dia 8 elektron. Itu dia, karena yang paling tinggi hanya 8 elektron. Nah, jadi prinsipnya di sini ya, berarti dia adalah 2, 8, ini 8. Nah, ini N-nya adalah 2. Jadi kalau dia masih kurang ya, kalau dia masih kurang dari maksimum, jadi itu dipecah dulu, dipecah. Jadi 10 itu menjadi 82. Nah, ini yang benar. Itu dia. Nah, ini tadi angka 2 ini, inilah yang dikatakan tadi sebagai elektron valensi. Ya, elektron valensinya berarti sama dengan 2. Berikutnya akan kita lihat penyebaran elektron dalam orbital kulit elektron. Hanya di sini berdasarkan subkulit ya. Nah, jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi berdasarkan kulit, jadi kita langsung menjumlahkan daripada elektron yang kita tempatkan pada kulit-kulit itu. Kita lihat di sini ada aturan atau prinsip dalam penentuan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Pada prinsipnya sih sama ya, pada prinsipnya sama bahwa pengisian elektron itu dimulai dari energi tingkat paling rendah sampai ke tingkat paling tinggi. Hanya di sini ada yang dikatakan S, P, D, F. Ini dia. Ada S, ini ada V, ada D, dan ada F. Ini dia S, P, D, F. Nah, S, P, D, F ini adalah merupakan sub-sub kulit. Itu dia, adalah sub-sub kulit. Jadi untuk menentukan konfigurasi elektron itu nanti bisa kamu lihat di sini ya. Kamu akan membuatkan konfigurasi elektron itu ikuti alur tanda panah ini. Nah, itu dia, ikutin alur tanda panah ini. Itu dia, ikutin. Nah, kita lihat di sini 1S ya, 1S.
Dari 1S masuk ke 2S. Dari 2S masuk ke 2P. 2P ke 3S, kemudian ke 3P, 4S sampai seterusnya. Jadi untuk menggampangkan ya, kamu harus ingat bagaimana dia urutan-urutannya. Ya, ingat aja gambarannya. Kamu langsung gambarkan. Oh ya, seperti ini. Itu dia. Jadi, Outbound menyusunnya seperti ini untuk penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, kemudian selain outbound, nah di sini nanti juga akan ada larangan Pauli. Ya, larangan Pauli mengatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam suatu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Apa bilangan kuantum itu? Nah, itu ada N, L, kemudian ada S ya. Jadi kemudian nanti ada jadi M, L, M, S itu dia. Nah, nanti ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Nanti akan kita pelajari berikutnya. Nah, jadi untuk penempatan ini ada nanti yang dikatakan tadi yang pertama prinsip Aufbau, larangan Pauli, kemudian yang terakhir itu adalah aturan Hahn. Ya, yang ketiga itu adalah aturan Hahn. Apa yang dikatakan Hahn? Bahwa keadaan energi terendah adalah yang memiliki elektron tak berpasangan yang paling banyak. Nah, itu dia. Di sini ada kamu lihat dalam bentuk kotak-kotak ya. Kotak-kotak ini dikatakan adalah sebagai orbital ya, sebagai orbital. Nah, jadi elektron-elektron ini akan ditempatkan dalam orbital. Makanya orbital itu dikatakan ruang elektron. Itu dia. Nah, jadi kita sudah melihat untuk konfigurasi elektron ya, untuk konfigurasi elektron pada subkulit itu ada yang mengatur. Yang pertama adalah prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Ya, kita akan melihat ya. Nah, ini dia ya. Ada prinsip pengisian elektron. Nah, ini 1S2, 2S2, 2P6. Jadi ini membacanya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Jadi bukan 1S kuadrat, 2S kuadrat, bukan. Nah, jadi di sini ada ruang elektron atau yang dikatakan orbital. Di sini ada 3 contoh ya. 6S, S1632. Nah, tapi yang kamu pandang yang 16-nya. Nah, kemudian CL 17CL35 ya. Kemudian SI 1428. Kita mau lihat bagaimana dalam bentuk yang lain prinsip pengisian elektron di sini. Ya, berikut kita akan melihat bagaimana konfigurasi elektron berdasarkan subkulit tadi, mulai daripada prinsip Aufbau, ya, kemudian ada yang dikatakan larangan Pauli, kemudian ada yang dikatakan mengikuti aturan Hahn. Ya, sebelumnya kita lihat di sini ya, sebelumnya kita lihat bahwa untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya, subkulit ya. Itu dia berdasarkan subkulit ya. Subkulit itu ada yang dikatakan tadi ada S, P, D, F ya. Subkulit itu ada S, P, D, F. Kemudian pada subkulit ini ada juga yang dikatakan elektron maksimal. Ya. Elektron maksimal pada subkulit S itu ada 2. Pada subkulit P ya, ini 6. Pada subkulit D ini ada 10. Sedangkan pada subkulit F ini ada 14. Itu dia. Jadi ada 2, 6, 10, 14. Jadi maksimum pada kulit S itu 2. P 6, D 10, F 14. Nah, ini bisa dituliskan ya, ini dituliskan ya. Ini dituliskan S kuadrat itu dia. Jadi itu sebenarnya bukan S kuadrat ya. Ini S kuadrat. Nah, jadi bukan S kuadrat tapi ini adalah S
2 ya, S2 dalam arti dalam maksimal elektron pada kulit S itu adalah 2. Nah, sekarang kita lihat ini yang P berarti P6 itu dia. Jadi P6 itu artinya bahwa dia maksimumnya itu adalah 6. Jadi di sini kita lihat D ya, untuk D10 itu maksimumnya. Kemudian F ya, F14 ini maksimumnya. Jadi ada S2, P6, D10, F14. Nah, kemudian untuk S ya, nanti untuk keturunan yang dikatakan orbital ya. Orbital ya, ini dia orbital. Ini ruang elektron. Ya, kita lihat satu contoh lagi ya, kita ambil dari 37 ya, 37 RP. Ini tadi juga sudah kita buat ya. Berarti dia 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, kemudian itu ada 4 P5 ya. Kita hitung 10, 20, 30, 35. Nah, kita letakkan untuk orbitalnya ya. S itu tadi 1. Ini 2S 1. P itu ada 6. Ya, berarti ada 3. Ya. Ini S-nya dulu. Ini ya, kita lihat. Nah, ini ini D berarti ada ya 5 ya orbitalnya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini P ya 3. Nah, mungkin kalau ini tidak masalah ya, sudah apa ya, pengisiannya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kembali ke sini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berikut ini kalau kita lihat ini adalah 1, 2, 3, ini 4, 5. Nah, ini kebetulan. Jadi pengisiannya itu satu-satu dulu nih. Jadi inilah konfigurasi elektronnya berdasarkan ini. Nah, nanti untuk larangan Pauli kita lihat dikatakan tidak ada dua unsur yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Nanti kita lihat berikutnya itu. Ya, sudah paham anak-anakku sekalian? Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mengerti bagaimana membuat suatu konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan subkulit daripada atom. Ya, akhir kata Ibu mengucapkan kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.